zaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir pada siang ini, menyempatkan untuk hadir di siang hari ini dalam rangka mendiseminasikan atau menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Dan ini merupakan salah satu tugas kami pada pendidikan guru penggerak. Hajar Dewantara itu ada yang disebut sebagai paradigma baru, dan di situ ada pembelajaran yang selama ini mungkin kita lakukan yang seharusnya bisa kita ubah dalam cara mengajar kita. Misalnya selama ini kita mengajar tentang pembelajaran itu hanya berpusat pada guru atau istilahnya teacher center, dan ternyata sesuai dengan pemikiran Hajar Dewantara bahwa itu sangat tidak baik untuk dilakukan, harus diubah menjadi keberpihakan kepada murid, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid atau pada siswa atau student center. Dan kalau ditanya Bapak Ibu guru selama ini apa sudah, yang mana yang Ibu sudah lakukan, apakah masih berpusat pada guru atau berpusat pada murid? Kalau menurut Bapak Ibu, ada yang mau berkomentar? Iya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya kira sebagian teman-teman sudah melaksanakan yang berpusat kepada siswa, ya. Jadi memang agak susah pertamanya kita laksanakan, tetapi setelah kita lakukan rupanya enak, ya. Ada timbal balik daripada siswa dari metode yang kita pakai. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Agus telah berkomentar bahwa alhamdulillah selama ini sudah banyak teman-teman yang melakukan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, dan selama ini kita amati bahwa di sekolah kita melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, anak-anak itu bisa senang dalam belajar. Iya. Terkait hal ini ada istilah tentang kita sebagai guru itu kenapa disarankan pembelajaran itu harus berpihak pada siswa, karena di situ kita akan menuntun siswa, bukan lagi guru seperti kemarin kita menuntut, misalnya menuntut banyak pekerjaan harus diselesaikan. Jadi metode pembelajaran itu harus kita tinggalkan. Misalnya kita memberikan tugas harus cepat selesai, dan itu tidak lagi metode seperti itu yang dilakukan. Misalnya anak-anak tidak bisa menyelesaikan hari ini, kita berikan ruang atau waktu kapan dia mampu menyelesaikan. Dan di sini wajib kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Baik, kita lanjut tentang budaya positif. Sebelum kita lanjut juga, kita harus mengetahui tentang tujuan dari pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak tersebut dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi di sini kita sebagai guru bukan lagi hanya sekedar mengajar di dalam kelas. Kita menuntun anak-anak ke arah yang lebih baik lagi. Guru itu berperan sebagai fasilitator saja. Kita arahkan pada anak-anak. Jadi kalau selama ini kita lakukan yang kemarin gambar sebelumnya, kita yang sibuk menjelaskan apa semua, padahal metode apa yang diberikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu. Oke, bagaimana Bapak Ibu bisa dipahami ini tentang ini awal kita ini? Nah, adapun konsep penting yang saya anggap penting pada budaya positif ini, yang pertama yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Oke, baik, kita melangkah yang ke pertama. Ada kata pemantik disiplin. Nah, kalau dalam budaya kita itu makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
Jadi kalau ada persepsi seperti ini, bagaimana menurut Bapak Ibu tentang disiplin ini yang selama ini kita lakukan mungkin di sekolah, bagaimana bentuk kedisiplinan ini? Ada yang sekiranya ingin berkomentar, Bapak Ibu? Atau bagaimana menurut Bapak tentang disiplin itu? Disiplin ini seperti apa menurut gambaran yang Bapak Ibu pikirkan? Bagaimana, ada yang mau berkomentar? Iya, silakan Pak, mic-nya tidak sampai. Jadi yang saya belum terlalu ini mengenai disiplin yang dimaksud tadi, disiplin yang baik. Kata disiplin. Kata disiplin. Iya. Kata disiplin itu kan banyak mengandung makna luas. Iya. Disiplin waktu, dan disiplin apa saja. Ini menurut siswa. Mendisiplinkan siswa itu tidak seperti yang diceritakan di buku. Kalau menurut saya, mendisiplinkan siswa itu harus dicerminkan oleh kita, kemudian diikuti oleh anak-anak atau peserta didik yang berlaku selama ini di kita. Nah, dan kalau yang di sistem ini, anak-anak yang didorong, kita memberi contoh, mungkin begitu. Iya. Terima kasih pada Pak Wakil Kepala Sekolah Irwan Habib yang telah memberikan tanggapan tentang pemahamannya tentang disiplin. Memang untuk disiplin ini memang seperti yang disyaratkan pada Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk memulai disiplin itu dimulai dari diri kita, terus disampaikan ke orang lain untuk memunculkan motivasi intrinsik pada diri seorang anak. Makanya kita sebaiknya memberikan motivasi itu agar anak-anak bisa terarah dengan baik. Nah, kita bisa lihat di sini yang dimaksud di sini adalah Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, berbicara tentang merdeka, artinya di sini kita itu memerdekakan anak-anak dalam belajar. Ini sesuai dengan konteks filosofi Ki Hajar Dewantara. Artinya, anak-anak itu memiliki kemerdekaan dalam dirinya, dan anak-anak juga harus perlu tahu dalam diri anak-anak itu ada kemerdekaan orang lain. Jadi tidak ada unsur paksaan. Bukan berarti di sekolah itu kita hanya membiarkan anak-anak, misalnya yang selama ini kita lihat pada anak-anak, anak ini nakal, biarkan saja. Kita seharusnya guru tidak boleh membiarkan anak-anak terlalu cuek seperti itu. Kita tuntun dia ke arah yang lebih baik. Kita juga tidak boleh melepas dalam kata merdeka ini. Kita tidak boleh membiarkan misalnya ada anak-anak yang selama ini kan ada persepsi kita dengar, kurikulum merdeka seperti ini. Intinya tetap kita menuntut anak-anak ke arah yang lebih baik lagi. Oke, Ada pertanyaan Bu? Ya, silakan Pak. Ini mengenai konteks disiplin tadi dengan kemerdekaan anak-anak. Ini dalam konteks ini akan ada istilahnya berbanding terbalik. Disiplin itu akan terjadi ketika dilakukan berulang-ulang, dikasih contoh, kemudian dikasih semacam acuan yang dasar, bahkan berupa hukuman. Menantang dengan yang kita maksud tadi, bertentangan dengan yang merdeka ini. Yeah. Ketika dimasuk, kira-kira bagaimana? Baik, untuk mengenai hukuman nanti ada materi lebih lanjutnya. Jadi disiplin ini yang kita maksud, kita itu ada memberikan semacam teguran dulu ketika anak-anak kita melihat anak-anak yang ada kurang baik tingkah lakunya. Dan ini ada teori hukum-hukuman. Nanti ada kita perlihatkan, seandainya mungkin proyektornya ada, bagus ya, kita pertontonkan di situ. Cara menghukum seperti apa, anak-anak itu seperti apa, ada sikap kontrol seorang guru, dan ini sangat baik dipertontonkan. Tapi sayang hari ini mungkin karena tidak bisa, jadi kita lanjut saja. Intinya yang Bapak Ibu tadi sebutkan bahwa itu berbanding terbalik dengan merdeka. Saya kira itu persepsi yang mungkin kurang ini ya, karena seperti yang kami pahami bahwa di kurikulum merdeka itu memang dasarnya itu kita menuntun kodrat anak, dan di situ ada untuk mewujudkan itu anak-anak merdeka tentu harus ada kata disiplin. Ada disiplin positif, disiplin kuat dalam arti lingkup yang luas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memberikan hukuman itu ada kriterianya. Ada yang sebagai pemantau, sebagai teman. Jadi kalau kita menghukum secara fisik, saya kira itu mungkin dikurangi, karena
yang berlaku sekarang di Kurikulum Merdeka ini, kita harus benar-benar bagaimana usaha kita agar anak-anak itu kita bimbing, kita tuntun, anak-anak itu bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Dan kalau teori ini banyak sekali ya, karena tidak bisa Ada diperlihatkan. sedikit lagi Bu, Iya, ya. Kalau yang kita maksud tadi saya sudah paham, Ya. guru paham tentang penerapan disiplin itu. Yang menjadi persoalan paham anak-anak tentang merdeka itu bebas Ya. mengekspresikan dirinya, masa bodoh dengan orang lain, itu yang terjadi. Nah, untuk menerapkan paham itu kan anak merdeka bagaimana? Ini maksud dari Ya, kurikulum ini. baik, terima kasih. Saya akan menanggapi dengan apa yang disampaikan Bapak. Anak-anak selama ini kan kita di sini belum pernah memberikan pemahaman tentang seperti apa itu merdeka pada diri anak-anak. Belum ada selama ini. Makanya itu kita diharapkan setelah begini dan seterusnya kita diwajibkan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa merdeka itu bukan hanya seenaknya saja, bukan semuanya gue saja bertindak. Tidak seperti itu, tetapi karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Hajar Dewantara, kita guru sebagai penuntun, bukan penuntut. Sebagai penuntun kita tuntun itu anak-anak supaya bisa menjadi orang memiliki akhlak yang baik, bisa berbuat yang baik nantinya. Jadi kalau kata merdeka seolah-olah seenaknya saja, itu tidak seperti itu yang saya pahami di kurikulum merdeka ini. Jadi anak-anak itu tetap diarahkan, dituntun. Kalau memang tingkahnya kurang baik, menurut kita harus kita beri teguran, dinasehati anak-anak tersebut sebagaimana mungkin pun kita lakukan agar anak-anak itu bisa memahami. Jadi untuk hukuman fisik itu sudah tidak diberlakukan lagi ya. Seperti itu Pak kira-kira. Ya, makasih. Ya baik, untuk selanjutnya ada tentang keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini kita membuat semacam peraturan dalam kelas, apa yang di anak-anak supaya tidak dipatuhi, seharusnya dipatuhi tentang keyakinan kelas. Dan kemudian ada tentang ini, ada video tapi tidak bisa dipertontonkan. Jadi intinya semua saya bacakan saja tentang posisi kontrol manusia seorang guru. Nah, di sini terkait tadi apa yang Bapak sebutkan bahwa tentang penghukum. Jadi di guru itu ada namanya posisi kontrol diri. Ada satu posisi kontrol penghukum. Nah, kalau posisi kontrol penghukum itu biasanya kita menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan juga menunjuk-nunjuk misalnya begini, hei kamu, mana tugasmu? Itu namanya kontrol penghukum. Nah, itu posisi yang pertama, dan hasilnya ini kemungkinan murid itu akan marah dan bisa dendam dan bersifat agresif kepada guru ketika kita menggunakan posisi kontrol penghukum. Dan ada posisi kontrol yang kedua, yaitu posisi pembuat bermasalah, merasa bersalah. Posisi ini biasanya kita guru memiliki nada suara memelas, halus sedih, bahasa tubuh agak merapat kepada anak-anak. Hasilnya ini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan atau kepada bapak ibu gurunya, menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup. Artinya bagaimana itu tingkah perbuatan nasihat kepada anak-anak berbeda dengan posisi kontrol sebelumnya. Kita memberikan teguran pada anak-anak supaya anak-anak itu bisa merasa bersalah atas kesalahannya. Itu yang dimaksud dengan posisi pembuat merasa bersalah. Ya, kemudian yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini kalau untuk posisi sebagai teman, nada suara biasanya itu ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata senyum jenaka, selain seperti itu. Seolah-olah itu kita membuat anak-anak merasa nyaman walaupun kita menasihati atau menegur. Jadi hasilnya ini biasanya murid itu akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Dan ini saya rasakan sendiri, mencoba menjadi posisi kontrol jadi teman dan ada ketergantungan pada anak-anak, itu saya rasakan sendiri. Dan posisi kontrol yang keempat ada posisi pemantau. Kalau pemantau ini ada nada suara datar, bahasa tubuh yang normal. Hasilnya itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar salah satu peraturan sekolah. Misalnya seperti ini, ada yang kita tegur hari ini, kamu jangan ribut, ibu guru sementara menjelaskan. Nanti pertemuan
pertemuan berikutnya dia ulangi lagi perbuatannya. Nah, caranya itu kita tegur anak-anak, kita tegur dengan baik-baik. Kamu boleh kenapa kamu melakukan hal ini? Padahal sudah janji kepada ibu guru, bisa ambil tempat di sana dulu, nanti ibu bantu. Itu sebagai posisi teman, cara mengontrol diri. Kemudian yang kelima ada posisi manajer. Manajer itu biasanya nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Dan pada posisi manajer itu suara guru itu sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih. Dan yang disarankan kita di sini adalah posisi manajer, karena ini diharapkan dipercayakan hasilnya akan lebih baik. Kita tidak memberikan seperti cara kita menghukum, pemantau teman, dan ini diharapkan kepada guru untuk menjadi posisi kontrolnya sebagai posisi manajer. Kemudian ada segitiga restitusi. Ya, kalau untuk segitiga restitusi itu bisa kita ini tentang bagaimana cara menangani masalah pada anak-anak. Sebenarnya banyak sekali video yang ingin saya tampilkan, tapi sayang sekali karena ini tidak memungkinkan. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Apa masih semangat hari ini? Apa sudah berniat untuk melakukan perubahan khususnya dalam menangani anak-anak dan pembelajaran kelas? Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih telah berkenan hari ini. Sekiranya pertemuan kita sampai ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Ya, anak-anak, pada pertemuan ini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu sifatnya bersifat umum ya, yang mudah diingat. Apa saja kira-kira nanti dari ide-ide kalian dikumpulkan, kalian mengisi pada kertas berwarna, nanti ditempelkan di papan tulis. Kita isi misalnya kesepakatan kelasnya seperti saling menghormati, tidak boleh membawa makanan dan sebagainya. Itu diminta dari kalian apa ide-ide yang kalian tuangkan. Sudah bisa dipahami? Ya, ini nanti kita tuliskan begini. Jadi dibagi, tulis apa yang kita tulis di situ. Bagi. Yang kelas apa bang? Ya. Bagi. Salah tulis. Harus jadi SKS. Ya, susun ke samping. Nah,
Mengenai bangku tempat kendara. Iya, di kolom di atas ya. Lagi. Salam dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, saya Aaron. Saya senang belajar hari ini karena kami membuat keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama. Dan saya menyadari keyakinan kelas yang kami buat ini akan kami laksanakan dan patuhi setiap harinya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi. Hari ini kami membuat keyakinan kelas untuk kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya senang karena kami telah membuat kesepakatan kelas untuk dipatuhi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana R. SPD, salah satu guru bahasa Inggris di UPT SMP Negeri 3 Mapedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Setelah Ibu Widestuti melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah kami sebagai rekan sejawat menyadari bahwa pentingnya budaya positif tersebut untuk diterapkan di sekolah, di mana melalui penerapan budaya positif tersebut, peserta didik dapat menumbuhkan tanggung jawab mereka secara baik dan menjadi peserta didik yang berkarakter positif pula. Mungkin demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.